Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk cara alternatif mengganti piston pada Yamaha Vino ya. Ini sudah kita overhaul kemarin, kita ganti dengan pistonnya Honda Vario FI 125. Kenapa? Karena pada Yamaha Vino ataupun Yamaha M3 GT ya, Yamaha Soul GT itu memiliki ukuran piston yang kebetulan sama, dan jenis dari aplikasi menggunakan silindernya ini adalah silinder diasil. Jadi aplikasi di silinder teknologi diasil. Apa itu diasil? Bahwa blok mesin silinder ini keseluruhannya terbuat dari aluminium. Bloknya terbuat dari bahan aluminium, dan sedikit di bagian silindernya itu dilapisi dengan bahan khusus. Dan pada pistonnya juga menggunakan bahan aluminium forget. Artinya memang ini didesain untuk seringan mungkin. Tujuannya adalah gesekan juga seminimal mungkin. Nah, namun namanya motor, ya namanya kendaraan ya. Walaupun secara teori teknologinya sudah disiapkan untuk seperti itu, ya kadang saja mengalami persoalan. Apa persoalannya? Ya bisa karena usia ataupun karena penggunaan. Jadi orangnya tidak perhatian terhadap perawatan, akhirnya mungkin telat oli ataupun yang lain-lainnya ya. Sehingga bisa terjadi seperti motor ini kemarin. Perhatikan ini. Ini pistonnya ya, saya keris kayak seperti ini, sampai seperti ini. Lihat ini. Nah, kemudian boringnya kemarin juga meleret parah di sini, sehingga mengakibatkan oli mesin dari bawah dari karter ini akan masuk. Masuk artinya oli itu kan melumasi di bawah piston sini, di sini ya. Namun tidak boleh sampai di atas piston. Kalau sampai olinya merembes dari bawah sini, ya, tembus sampai di atas, maka yang terjadi adalah proses pembakaran di atas ini akan bercampur dengan oli, dan itulah yang menyebabkan ngebul pada knalpot. Yang seharusnya motor 4 tak itu kalau terjadi campuran yang normal, AFR-nya sempurna 14,7/1, tidak ada campuran oli, maka tidak ada kelihatan efek ngebul. Nah, motor ini kemarin ngebulnya parah, sehingga perlu diganti piston. Seharusnya ganti piston ring set termasuk boringnya. Karena apa? Karena memang disiapkan dengan sistem diasil, aplikasi diasil ya. Nah, alternatifnya gimana supaya bisa ya ngirit lah istilahnya? Maka kita gunakan langkah-langkah boringnya ini di sok. Nah, ini sok-sokan ini. Ya, di sok saja dengan sok baja atau besi ya. Nah, bahannya berbeda. Bawa aja ke tukang sok, tukang bubut. Kemudian pistonnya nah, ini piston punyanya Honda Vario ya, FI ya. Kalau dari permukaan pistonnya ini mendekati sama, artinya rata. Bedanya ini agak, kalau Yamaha ini cekung. Kalau punya Honda permukaannya rata. Ya, rata. Artinya pada ruang bakar efeknya nanti adalah akan menyempit ruang bakarnya kalau kita pasang dengan piston Honda. Dan
meningkatkan kompresi, otomatis perbandingan kompresi naik dan tekanannya akan naik. Nggak masalah karena ini hanya sedikit ya. Dan kalau untuk motor-motor yang lawas lah, menurut saya lebih bagus karena apa? Kecenderungannya adalah tekanan kompresi lemah. Dengan ini maka tekanan kompresi akan lebih tinggi. Kemudian untuk klepnya, untuk coakan klepnya ini innya lebih lebar. Oke, tidak masalah, nanti X-nya hampir sama, sudah ada cowakannya yang sama sehingga ketika klep itu terbuka ya, tidak sampai mentok ya. Nah, kemudian yang penting lagi yang perlu diukur adalah ini ya. Oke, kita sandingkan begini ya. Terus agak sepan nanti. Oke, kurang pas saja. Oke, posisi pen dipasang seperti ini, bandingkan. Ini ada selisih sedikit ya, selisih sedikit, kurang lebih tidak ada setengah mili, paling hanya 0,2 sampai 0,3 mili. Jadi masih aman nanti kalau kita pasang. Artinya atas ini tidak perlu kita papas, tidak masalah. Kemudian posisi pen seperti ini, terus bawahnya ini lebih panjang ya, sehingga nanti perlu kita tes dipasang di stang seker supaya ini tidak jeduk. Nah, kalau kepengen aman, ini pantatnya nanti kita papas. Kalau selisihnya ya kita ukur ya, selisihnya ini. Oke, ini sekitar, bentar, ini sekitar 35,5. Kalau yang ini ini 31, kurang sedikit ya, 30 ya, 31, berarti selisih 4 cm. Nanti kita papas sekitar 4 cm, pantatnya kita papas 4 cm. Dan ini ada penampang yang lebih luas, ini agak sempit ya. Nah, ini nanti harapannya adalah memang ini lebih berat sedikit, karena kalau menggunakan ini, tetap menggunakan ini, bahan yang ini aluminium dilawan dengan boring shocknya ini dari besi, maka piston ini kurang begitu kuat. Maka ketika kita ganti shock seperti ini ya, kita pakai piston yang punyanya motor model begitu, yaitu modelnya Honda ya. Oke, nanti kita papas ini, kita gerinda saja, dan setelah itu kita pasang ya. Kita lanjut untuk kita gerinda. Oke, sudah cukup. Kita ukur. Kita ukur dulu ya. Nah, tingginya harus sama. Nah, ya, begitu ya. Oke, nanti kita pasang. Sudah cukup ini. Oke, pistonnya kita pasang dulu nih ya. Jangan lupa tanda pin
Dain di atas. Yuk kita pasang. Masukkan lubangnya dulu ini. Oke. Pencet kuku bawah, ambil diputar. Dari sini. Kita masukin. Balik. Pasang kop silindernya. Ya, siap. Masuk. Goyang-goyang. GL. Panah. Terus kencengin. Cara selanjutnya yang paling utama adalah bagaimana untuk merakit posisinya motor Vino ini, Yamaha ini, agar diharapkan nanti tepat dengan tanda-tanda top kompresi yang diharapkan. Jadi untuk merakit mesin ya, itu yang paling inti adalah untuk mengaitkan kop silinder dengan silinder dan hubungan antara krek as dengan noken as supaya didapatkan kinerja mesin, langkah-langkah mesin yang ideal, yang normal, yang kompak. Hisap, kompresi, usaha buang itu bisa terjadi dengan normal. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkah untuk memasang top silinder, silinder dan kop silinder pada motor Yamaha ini agar sesuai dengan top kompresi. Yang pertama, pastikan tanda top di magnet ini ya, di sini. Ya, ini. Di sini ada tanda T. Pastikan tanda T lurus. Bentar. Ini. Kelihatan nggak nih? Nah, tanda garis. Nah, ini. Tanda garis pada magnet lurus dengan tanda penyesuai. Lurus persis ya, luruskan dengan tanda penyesuai. Dan pada waktu ini posisi seker, posisi piston berada di titik puncak ya, berada di titik puncak. Kalau ini dimasukkan drive di posisi di atas, kemudian baru siapkan posisi noken as. Nah, posisi noken as ini pastikan bebas.
dan menyesuaikan diri sesuai dengan waktu pembongkaran pertama. Dimana untuk mempermudah ya, kita lihat saja di gear timingnya. Gear timingnya ini ada yang pertama ada knock. Nah, ini ada kaitannya ini. Yang ini nanti harus tepat dengan cowakan di noken as, sehingga posisinya kita mal dulu. Kalau belum paham ya, dimal dulu. Maksudnya dimal adalah begini. Ya, nah, biar fokus. Nah, ini nanti menghadap kemana? Ke depan apa ke belakang, kan begitu ya. Yang penting yang pertama, noken as ini kan bebas. Pada waktu bebas, cowakannya di depan. Kalau di depan dia bisa bergeser, ada spelling seperti ini. Ini adalah langkah posisi top kompresi. Nah, cuman posisi yang tepat di mana? Perhatikan di sini. Ini berarti di depan begini. Lurus di depan, ya. Kemudian di sini ada tanda. Nah, kalau di Yamaha Vino tandanya garis strip ini. Garis strip PIG ya ditempatkan di mana? Kalau di motor Honda kan biasanya ada tanda 0 di sini atau di sini. Nah, lurus biasanya. Tapi kalau di Yamaha ini ternyata tidak, garisnya di sini. Kalau kita pasang dia agak condong di atas. Nah, berarti ini pasti ada tanda penyesuaiannya. Ya. Berarti garis ini pasti ada tanda penyesuaian. Ternyata tanda penyesuaiannya di sini nih. Ini, Mas. Nah, ini ada garis yang agak condong ke atas. Dan nanti akan terlihat dari lubang ini. Makanya ini diberi lubang-lubang ini ya. Itu supaya bisa menyesuaikan titik garis ini. Nah, berarti seperti ini. Ketika terpasang, garis pada gear timing harus persis dengan tanda penyesuaian ini. Di sini. Ya, coba kita pasang dulu ya, kita lanjutkan untuk pemasangannya dulu.